warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam kuliah teori grup ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin sudah membahas grup simetri ya, berkaitan dengan asal usul namanya. Kita juga sudah membahas tentang sedikit apa itu simetri, lalu benda simetris dan grup simetri ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi ya, lebih rinci. Kita akan membahas satu persatu terkait penyajian permutasi, baik itu secara informal dengan menggunakan pemetaan, notasi matriks, dan siklus. Lalu kita juga akan membahas tentang komposisi dari permutasi ya. Nah, pada bahasan komposisi ini nanti kita akan menggunakan bantuan dari tabel Kelly ya. Ini khusus untuk grup hingga ya, atau ketika himpunannya adalah hingga. Pada kegiatan ini juga kita akan melakukan pengamatan terhadap himpunan permutasi tadi ya, yang kita amati nanti bagaimana hasil operasinya, apakah unik, lalu apakah tertutup masih berada di himpunan tadi itu, lalu terkait sifat asosiatif dan komutatif, lalu kita akan membahas tentang inverse dari permutasi tadi, dan terakhir kita juga akan melihat identitasnya ya. Nah, untuk contoh simulasi ini, pembelajaran ini kita terapkan di S3 ya, atau grup permutasi dengan himpunan yang anggotanya hanya 3. Nanti Anda bisa mencobanya untuk yang lainnya ya. Nanti kita paparkan itu di bagian akhir kuliah ini. Itu tadi garis besar kuliah kita. Jangan lupa Anda memberikan saran dan masukan, dan jika Anda ada yang ingin ditanyakan, silahkan berikan di kolom komentar. Baik, kita mulai kuliah kita ya. Kita mulai dari penyajian permutasi ya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, secara informal permutasi pada suatu himpunan merupakan susunan pasangan anggota ya dari himpunan tersebut. Contoh kita pandang himpunan S yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Permutasi pada himpunan S ini semuanya ada 6. Pertama adalah 1, 2, dan 3. Ini ingat kembali ya bahwa permutasi itu adalah susunan. Nah, yang dimaksud susunan di sini berarti kita menyusun 1, 2, dan 3 pada S ini dengan urutan tertentu. Nah, pertama kita menyusun 1 di urutan pertama, 2 di urutan kedua, dan 3 di urutan terakhir ya, ketiga. Nah, lalu permutasi yang kedua dengan cara kita menempatkan 1 di posisi pertama tetap, 3 pada posisi kedua yang ini ya, dan 2 pada posisi terakhir. Nah, itu ya. Nah, permutasi yang ketiga kita peroleh ketika kita menempatkan 2 pada posisi pertama, 1 pada posisi kedua, dan 3 pada posisi ketiga ya. Lalu permutasi berikutnya adalah ketika kita menempatkan 2 pada posisi pertama, 3 posisi kedua, dan 1 pada posisi ketiga. Permutasi yang kelima dengan memposisikan 3 pada awal, 1 pada urutan kedua, dan 2 pada urutan terakhir. Terakhir, permutasi kita peroleh ketika kita menempatkan 3 di awal, 2 di tengah, dan 1 di akhir.
itu semua keenam-enamnya adalah permutasi pada S ya. Perlu diingat kembali, S di sini adalah kita yang menentukan ya. Di sini Bapak mencontohkan S-nya adalah 1, 2, dan 3. Anda boleh memilih S yang lain. Ya, anggotanya tidak harus yang Bapak contohkan di sini ya, sembarang. Lalu permutasi-permutasi ini untuk memudahkan kita namai saja. Ini untuk permutasi pertama adalah sigma 1, untuk permutasi yang kedua adalah sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5, dan sigma 6 ya. Jadi nanti untuk seterusnya ketika Bapak menyebut sigma 1 berarti itu adalah permutasi 1, 2, 3. Ketika Bapak menyebut sigma 4 berarti itu permutasi 2, 3, 1 ya. Seperti itu ya. Ketika Bapak nyebut sigma 6 berarti itu adalah permutasi 3, 2, 1 ya. Oke. Nah, selanjutnya misalkan S suatu himpunan tak hampa dan sigma adalah pemetaan pada S. Pemetaan sigma ini disebut permutasi pada S jika bersifat bijektif. Apa itu bijektif? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan untuk menunjukkan bijektif itu harus menunjukkan pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik, lalu kita membuktikan satu-satu, dan terakhir kita harus membuktikan pada ya. Nah, itu udah dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang Anda perhatikan contoh yang tadi. Di sana tadi ada sigma 1 sampai 6. Nah, permutasi-permutasi ini tadi sigma 1 sampai 6 itu adalah pemetaan bijektif ya menurut definisi di atas ini ya. Nah, bagaimana caranya kita memandang permutasi tadi sebagai pemetaan bijektif ya. Permutasi tadi yang sigma 1 sampai 6 itu sebagai pemetaan bijektif. Caranya adalah kita pasangkan posisi atau urutan objek yang disusun sebagai anggota domain dengan objek yang disusun pada posisi tersebut ya. Jadi kita memasangkannya urutan dan objeknya. Jadi objek dipandang sebagai urutan dan objek itu sendiri ya. Jadi kita memasangkan anggota S dengan anggota S itu sendiri ya. Cuman dengan dua sudut pandang, yang satu diposisikan sebagai urutan, yang satu diposisikan sebagai objeknya. Untuk memudahkan, coba Anda perhatikan contoh berikut. Anda boleh mengambil yang lain ya. Dalam hal ini Bapak mencontohkannya dengan permutasi sigma 4 ya, yang isinya adalah sini 2 di posisi awal ya, 2 di posisi awal atau urutan ke-1 ya. Lalu 3 itu di urutan kedua ya, 3 di urutan kedua, lalu 1 ini di urutan ketiga ya. Urutannya kita pandang sebagai domain. Mana urutannya ini ya? Urutannya kita pandang sebagai domain ini ya. Berarti ini 1, ini 2, yang ini 3 ya, yang dimaksud tuh ini. Nah, urutan berada pada domain. Kan kita domain dan kodomainnya sama-sama S. Cuman di sini kita memandangnya urutan sebagai domainnya. Lalu objeknya ya yang ini ya, ini objeknya. Ini kita tempatkan di kodomain yang ini ya. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3 ya. Seperti itu. Anda perhatikan pemetaan yang seperti ini adalah pemetaan 1, 1 dan pada. Anda perhatikan, pemetaan itu apa sih definisinya? Pemetaan itu adalah aturan yang memasangkan setiap anggota domain tepat satu pada anggota kodomain. Anda cek coba, tadi setiap anggota domain dipasangkan tepat satu dengan anggota kodomain. Di sini kodomain yang ini, kodomain yang kanan, domain yang kiri.
memasangkan anggota yang kiri tepat satu ke kanan ya. Berarti di sini 1 dipasangkan ke 2 ya, tepat 1 karena tidak dipasangkan dengan yang lain, hanya ke 2. Lalu 2 di sini dipasangkan tepat 1 ke 3, tidak ada yang lain ya. Dan 3 dipasangkan ke 1 juga sama ya, tidak ada yang lain. Ini artinya memenuhi definisinya ya. Lalu Anda perhatikan nih, semua anggota S di kiri ini tidak bercabang ke kanan ya. Begitu juga sebaliknya, tidak bercabang ke kiri. Dan Anda perhatikan, kodomain tidak ada sisanya. Semua mendapatkan pasangan dari domain. Semua anggota kodomain ini memiliki prapeta ya. Dan itu pertanda bahwa semua syarat seperti yang Bapak kemarin utarakan di pertemuan sebelumnya terpenuhi ya, satu-satu pada itu. Jadi dari sini Anda bisa mengatakan bahwa pemetaan tadi adalah bijektif. Jelas ya, jadi definisi tadi terpenuhi ya. Itu sesuai dengan definisi ya. Nah, sekarang kita urut satu persatu, mulai dari sigma 1 sampai sigma 6. Kita ganti dari tanda informal ke tanda pemetaan. Jadi kita sajikan permutasi-permutasi tadi dalam bentuk pemetaan. Kita awali dari 1 ya. Dari 1, di sini Anda lihat posisi 1 berada di awal. Jelas berarti 1 tetap tidak berubah, gitu bacanya ya. Ini 3 dia berubah. Harusnya 3 di urutan terakhir, tapi ini dia ada di tengah. Nah, lihat di sini. 3 dan 2 bertukar tempat. Jadi terlihat ya. Terlihat dari yang ini 3 dan 2 bertukar tempat. Anda lihat juga dari sini, lihat tanda panahnya nih. Tuh. Ya. 2 dan 3 bertukar tempat. Jelas ya. Jadi dengan cara yang informal ataupun dengan cara yang pemetaan itu terlihat ekivalensinya ya, sama. Oke. Cuma hanya sudut pandang aja. Kalau di sebelah kiri posisi dan objek satu ya, tidak terlihat. Tapi kalau dalam pemetaan urutan dan objek dipisah ya. Selanjutnya, nah untuk sigma 3 coba Anda perhatikan mengalami perubahan kecuali 3 ya. Nah, ini berarti yang bertukar tempat adalah 2 dan 1 nih. 2 dan 1 bertukar tempat. 3 pada posisi yang sama. Lihat, Anda perhatikan 3 tidak mengalami perubahan ya. Sementara 2 dan 1 bertukar tempat. Lihat panahnya saling tukar tempat. Kalau di sini terlihat dari pertukaran posisi, kalau yang di sini terlihat dari tanda panahnya yang bertukar ya. Oke. Kita masuk yang berikutnya, sigma 4. Nah, untuk sigma 4 ini coba Anda perhatikan. Semuanya mengalami perubahan ya. Di sini terlihat 1 ke 2. Artinya urutan pertama diisi oleh 2, urutan kedua diisi oleh 3, dan urutan ketiga diisi oleh 1. Nah, seperti ini. Urutan pertama diisi oleh 2, urutan kedua diisi oleh 3, urutan ketiga diisi oleh 1. Seperti itu cara bacanya ya. Cara membaca pemetaan. Jadi ini fungsi yang menyatakan urutan ke X diisi oleh Y gitu berarti. Ya, nama fungsinya kalau biasanya kan suka dinamai gitu. Fungsi yang memetakan apa ke apa. Kalau dalam hal ini berarti fungsi yang
menyatakan berarti urutan ke X diisi oleh Y seperti itu. Oke, selanjutnya permutasi 5. Nah, permutasi 5 ini adalah pemetaannya bisa Anda lihat di sebelah kanan nih. Di sini urutan pertama diisi oleh 3. Nah, ya terlihat. Urutan kedua diisi oleh 2, berarti tetap. Dan urutan ketiga diisi oleh 1 ya. Tadi sudah mentransformasikan atau kita sudah merubah dari notasi informal ke bentuk pemetaan. Jadi tadi semua permutasi tadi pada S3 itu sudah kita rubah dalam tanda pemetaan ya. Nah, sekarang kita himpun ya. Kita himpun semua permutasi-permutasi tadi. Nah, definisinya seperti ini. Misalkan S suatu himpunan tak hampa dan MS itu himpunan semua pemetaan pada S. SIM S adalah himpunan semua permutasi pada S ya. Ketika S-nya hingga dan kardinalnya N, untuk N itu bilangan asli, SIM S ini kita ganti dengan Sn, dan banyaknya anggota Sn itu adalah N faktorial. Nah, kita perhatikan contoh yang tadi barusan yang sudah kita rubah ya dari notasi informal ke pemetaan tadi. Di sana kita tadi S-nya adalah himpunan yang isinya 1, 2, dan 3. Nah, ini jumlahnya ada 3 ya. Lalu tadi sudah kita data ya, ada 6 permutasi, sigma 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, berdasarkan definisi di atas itu, bahwa banyaknya permutasi pada S3 itu adalah 3 faktorial atau 6 ya. Tadi juga kita sudah membahas ke 6-6-nya ya. Nah, sekarang kita akan menyajikan permutasi untuk himpunan hingga. Kenapa kita perlu sajikan ulang? Karena dengan notasi informal tidak nampak ya konsep-konsep aljabarnya. Sementara pakai penyajian pemetaan itu terlalu memakan tempat. Kenapa? Tadi kita bikin diagram tadi, coba bayangkan kalau Anda punya 20 permutasi, kertas Anda akan habis hanya untuk menulis tadi ya. Nah, untuk itu kita butuh penyajian ulang ya dengan tanda yang lebih sederhana. Nah, permutasi pada himpunan hingga ini dapat kita nyatakan menggunakan notasi matriks ya. Notasi matriks itu adalah penyederhanaan dari tadi yang diagram panah tadi itu ya, dengan cara kalau tadi diagram panah itu dari kiri ke kanan, sementara untuk yang notasi matrik ini kita merubahnya yang kiri jadi atas, yang kanan jadi bawah ya. Jadi di sini bagian atas ini adalah domain ya. Domain itu ya berarti di situ anggota S-nya. Sementara yang bawah ini adalah kodomain. Ya, kalau tadi di diagram panah ya, pasangan itu dinyatakan dengan panah. Nah, panah itu dalam notasi ini adalah urutan atas bawah. Berarti kalau di bawah itu ya berarti dia secara tidak langsung dia adalah rank atau peta dari yang di atasnya. Nah, tentunya di sini ini adalah domainnya, yang ini adalah kodomain ya. Perhatikan dengan yang tadi nih, yang tadi di sini S, di sini S ya. Kalau di sini 1, ini di sini dipetakan ke
kalau di sini pemetaannya namanya sigma, yang ini adalah sigma SA1 dengan tanda panah. Nah, kalau di sini ditaruhnya adalah di kiri, nah di tanda ini ditaruhnya di di atas yang ini ya, yang ini. Nah ini kodomain ini adanya di bawah ya, seperti itu. Lalu kalau di diagram panah ini hubungannya dinyatakan dengan tanda panah, kalau dengan notasi ini hubungannya dinyatakan dengan atas bawah. Nah gitu, yang di bawah objek yang bersesuaian itu adalah hubungannya ya gitu. Berarti di sini dengan kata lain kita memasangkan 1 dengan sigma 1, 2 dengan sigma 2, n dengan sigma n, seperti itu, sama seperti ini. Cuman kalau yang di diagram panah posisinya tidak berurutan. Karena apa? Karena diwakili oleh tanda panah. Kalau di sini berurutan sehingga kita tidak perlu memberikan panah lagi. Jelas ya? Jadi sama. Nah, ya, berarti di sini 1 dipetakan ke sigma 1, 2 ke sigma 2, dan n ke sigma n ya. Berarti 3 ke sigma 3, 4 ke sigma 4, dan seterusnya sampai n ke sigma n ya. Jadi jelas ya untuk ini. Oke, itu terkait tandanya. Nah sekarang kita akan membawa permutasi tadi dalam notasi yang baru ini ya. Jadi tadi kita sudah menulis dalam notasi informal. Notasi informal itu ya notasi yang udah Anda gunakan waktu Anda di SMA itu, yang Anda berbicara tentang permutasi di di statistika itu. Nah ini dibawa ke notasi ke diagram panah itu ketika kita berbicara tentang pemetaan. Nah lalu sekarang kita menggunakan notasi matriks. Nah notasi ini belum pernah Anda kenal sebelumnya, karena ini notasi baru dikenalkan sekarang ya. Nah kebanyakan Anda ketika Anda belajar tentang simetri lipat, simetri putar, itu Anda kesulitan kan menuliskan. Misalkan Anda ditanya ada berapa sih simetri dari segi 4 misalkan. Ada berapa kalau bujur sangkar, segi 4 bujur sangkar misalkan ada 4. Tapi ketika ditanya coba sebutkan simetrinya apa saja, kan Anda pasti akan kesulitan menyebutkannya. Anda paling bicaranya dilipat ke kiri, lipat kiri kanan, atas bawah, diputar berapa derajat, pasti Anda nyebutannya seperti itu. Tapi Anda tidak bisa menyebutkan dengan objeknya, Anda hanya menyebutkan dengan prosesnya. Nah dengan notasi ini Anda akan menyebutkan objek yang mewakili proses. Contohnya di sini ini kita punya sigma 4 tadi adalah sigma 4 itu adalah permutasi 231 ya. Permutasi 231 ini memetakan 1 ke 2, 2 ke 3 ya, 3 ke 1. Nah ini dituliskan dalam diagram panahnya seperti yang di kanan ini ya. Lalu nah ini tuliskan dalam notasi matriksnya adalah 1 ke 2 ya. Berarti Anda tulis di sini ya, tadi kan 1 dipetakan ke 2 ya, berarti yang ini ya, 1 ke 2. Lalu 2 ke 3 ya, di sini berarti 2 3. 3 ke 1 ya, berarti sini 3 1. Jadi 3 1 artinya 3 ke 1, 2 ke 3, 1 ke 2, seperti itu. Sekarang kita bisa untuk yang lain. Nah di sini untuk menuliskan dari tanda informal ke bentuk matriks, kita melalui diagram panah ya.
Jadi 1, 2, 3 ini dituliskan dalam bentuk matriks. Ini adalah 1 ke 1, 2 1 ke 1, 2 ke 2, dan 3 ke 3 ya. Lalu berikutnya sigma 2. Sigma 2 ini adalah memetakan 1 ke 2, 2 ke 1, dan 3 tetap. Ya, seperti itu ditulisnya ya. 1 ke 2, 2 ke 1, dan 3 tetap. Anda perhatikan yang ini nih. Anda perhatikan yang ini ya. Tuh, tanda panahnya 3 tetap, berarti sini 3 ke 3. Kalau di sini tulisannya 1 ke 2, 2 ke 1, ya di sini adalah 1 ke 2, 2 ke 1 ya. 1 ke 2, 2 ke 1 ya. Oke. Berikutnya sigma 4. Coba sigma 4 Anda perhatikan ya. Sigma 4 di sini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Di sini terlihat 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 ya. Sama. Lalu sigma 5. Nah, untuk sigma 5 kita punya 1 ke 3 ya. Lalu 2 ke 1 dan 3 ke 2 ya. Terlihat di sini 1 ke 3, 2 ke 1, 1 ke 3, 3 ke, oh yang ini salah ya. Ini coba kita perbaiki. Ini adalah 1 ke 3, lalu 2 ke 1 ke 3. Oke, ini udah betul. 1 ke 3, lalu 2 ke 1 ya. 2 ke 1. Oke, 2 ke 1. Lalu sini 3 ke 2 ya. 3 ke 2, yang ini 2 ya. Salah ketik Bapak. Nah, ini 3 ke 2 ya. Oke, lalu berikutnya sigma 6. Sigma 6 di sini memetakan 1 ke 3. Oke, 1 ke 3. Lalu 2 tetap kedua ya. Lalu 3 ke 1. Oke ya, 3 ke 1. Nah, jadi kita sudah mendapatkan semua permutasi tadi ya. Jadi kita himpun. Himpunannya itu adalah seperti ini. Sigma 1 yaitu 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Jadi posisi awal ya, tidak ada susunan yang berubah. Lalu sigma 2 itu adalah satunya tetap, 3 bertukar tempat dengan 2 ya. 2 ke 3, 3 ke 2. Lalu sigma 3 ini yang tetap adalah 3, yang bertukar tempat adalah 1 dan 2. Sigma 4 ini adalah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Lalu sigma 5-nya adalah 1 ke 3 ya. 3 ke 2. Ini 3 ke 2 dan 2 ke 1 ya. Tadi salah. Lalu sigma 6-nya adalah 1 ke 3, 2 tetap, dan 3 ke 1 ya. Oke, sekarang kita masuk ke komposisi permutasi. Kita perhatikan ya. Tadi ketika kita membahas S3 bahwa tadi ada 6 buah permutasi ya. Nah, permutasi tadi ini kita berikan operasi. Kita operasikan ya. Himpunan permutasi tadi kita berikan operasi. Permutasi tersebut kita operasikan dengan operasi komposisi ya. Dengan operasi komposisi. Nah, kita ingin mengetahui apakah hasil operasinya ini keluar dari S3 atau tidak. Lalu hasil operasinya ini
tunggal atau unik atau tidak ya. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa operasi itu suatu pemetaan. Dengan kata lain ya berarti hasil operasi itu juga harus unik seperti halnya pemetaan tadi ya. Nah, ketika kita punya dua permutasi, kita operasikan dengan komposisi, definisinya seperti ini. Jadi ketika kita mengkomposisikan sigma dan tau, berarti kita sama aja dengan memetakan 1 ke tau 1 sigma tau 1 ya, 2 ke sigma 2 tau 2 sigma tau 2 ya, dan seterusnya sampai n kita petakan ke n oleh tau dilanjutkan oleh sigma ya, sehingga kita mendapatkan permutasi hasil komposisi tadi. Nah, di sini misalkan diberikan dua buah permutasi pada S, katakanlah sigma yaitu permutasi 1 ke 3, 2 ke 1 dan 3 ke 2, dan tau adalah permutasi 1 ke 3, 2 ke 1 dan 3 ke 2. Komposisinya adalah kita peroleh, ini udah Bapak terangkan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita mengingat saja, kita dapatkan ini ya. Jadi dengan pertama kita menentukan 1 dulu dipetakan oleh tau ke 3, lalu 3 dipetakan oleh sigma ke 2, sehingga kita punya 2 ini ya. Lalu berikutnya adalah 2 dipetakan oleh tau ke 1, 1 dipetakan oleh sigma ke 3, dan kita tulis di sini. Lalu kita menentukan terakhir 3 oleh tau dipetakan ke 2, 2 oleh sigma dipetakan ke 1. Nah, seperti itu ya. Nah, secara singkatnya, jadi kita mulai dari kanan ke kiri ya. Kita mulai dari 1 sini, 1 ya, kita mulai dari 1. Nah, yang ini bagian atas ini kita tulis aja sebanyak anggota S ya. Kalau anggota S nya sampai 3 berarti kita punya 1, 2, 3 ya. Lalu kita mulai dari 1. Nah, 1 dipetakan, ini 1. Yang ini adalah tau, dan yang ini adalah sigma. 1 oleh tau dipetakan ke 3, dan 3 oleh sigma dipetakan ke 2, sehingga kita punya 2 ya. Berikutnya 2 oleh tau dipetakan ke 1, dan 1 ini oleh sigma. Nah, ini 1 ya, nyambung. 1 oleh sigma dipetakan ke 3, kita taruh 3 ya. Lalu sekarang yang ini 3 oleh tau dipetakan ke 2, 2 oleh sigma dipetakan ke 1, sehingga kita punya 1. Nah, jelas ya. Jadi yang bagian atas ini kita tulis ulang dari anggota S. Sementara yang bawah ini kita dapatkan seperti penjelasan Bapak yang tadi ya. Oke. Sudah kita lengkapi untuk secara keseluruhannya. Nah, di sini Bapak sudah buatkan nih tabel-tabel operasinya. Ya. Di sini mulai dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, ini adalah semua anggota S3 ya, semua permutasi anggota S3. Ini yang pertama 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Yang kedua satunya tetap, 2 dan 3 bertukar. Yang ini 3-nya tetap, 1 dan 2 bertukar ya. Dan yang ini adalah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Yang ini perlu kita revisi ya. Terus ini kita revisi, tadi ada kesalahan.
Bentar dulu. Nah yang ini Anda ganti nih ya, karena ini kan sama dengan yang ini nih. Yang ini kita ganti dengan angka 2 ya. Nah 13, 32, 21. Yang ini juga sama nih, kita ganti. Nah 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1 ya. Ini salah ketik ya. Yang ini mah tetap. Oke. Ya. Lalu yang terakhir ini adalah 1 ke 3, 3 ke 1, 2 tetap ya. Nah, coba kalian lengkapi ini ya. Nah, nanti ketika udah bisa melengkapi ini berarti tandanya kalian sudah menguasai ya untuk operasi. Nah, untuk bagian ini coba perhatikan nanti yang menghasilkan identitas itu adalah saling inverse ya. Di sini contohnya adalah, nah ini yang ini inverse-nya adalah ini. Kenapa? Karena ketika dioperasikan menghasilkan identitas. Yang ini juga sama ya, saling inverse. Yang ini juga, ini adalah inverse-nya ini ya, seperti itu. Yang ini yang bagian akhir, inverse-nya yang bagian akhir. Jadi yang ini inverse-nya yang ini, yang ini inverse-nya yang ini, seperti itu ya. Kenapa? Karena ketika dioperasikan hasilnya identitas. Ini semua identitas ya, ini semuanya identitas. Seperti kita waktu membahas tentang karakteristik dari tabel Kelly ya, bahwa identitas itu muncul secara diagonal ya, bentuk diagonal utama ya. Himpunan permutasi tadi, ketika kita berikan operasi komposisi, ini membentuk grup ya. Grup sim S ini disebut grup simetri ya. Berarti himpunan tadi itu membentuk grup simetri. Setiap subgrup dari grup simetri kita sebut sebagai grup permutasi. Nah, ketika tadi kan kita sudah punya S3 ya, anggotanya udah kita cacah semua tadi. Nah, di sini ada ini, yang ini mah benar ya, 1 tetap, 2 tetap, 3 tetap. Yang ini satunya tetap, 2 dan 3 bertukar tempat. Yang ini tadi tetap. Yang ini yang bertukar tempat adalah 2 dan 3. Yang ini yang bertukar tempat adalah 1 dan 2. Yang ini yang 1 ke 3, 3 ke 1. Yang ini 2 yang bertukar tempat. Yang ini adalah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Yang ini adalah 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Nah, di sini sudah betul ya tulisannya. Kalau yang tadi kita salah ketik ya. Nah, di sini Anda perhatikan ternyata yang identitas itu yang 1 ke 1, 2 ke 2, ke 3 ke 3. Coba Anda cek nanti, dia dikatakan identitas karena ketika kita operasikan dengan unsur manapun itu tidak berdampak terhadap hasil operasinya. Artinya ya nanti sama dengan si yang dioperasikannya tadi ya, ngikut ya. Nah, di sini kita perhatikan untuk identitas ini, untuk inverse ini si identitas ya, inverse-nya dirinya sendiri. Lalu si unsur yang mana ini, yang kedua ya, unsur yang kedua ini identitas inverse-nya adalah dirinya sendiri. Kenapa? Coba Anda buktikan, coba kita cek ya. Coba ya, yang ini nih, kita mau nyoba yang ini. 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Kita operasikan dengan dirinya sendiri. 1 ke 1, 2 ke 3 ya, 3 ke 2. Coba kita cek ya. Kita mulai dari 1.
Satu ini, satu dipetakan ke satu, satu oleh yang ini dipetakan juga ke satu. Jadi kita punya satu. Sekarang dua, dua dipetakan ke tiga, tiga dipetakan ke dua. Jadi kita punya dua. Sekarang tiga, tiga dipetakan ke dua, dua dipetakan ke tiga. Nah, dari sini kita peroleh identitas, sehingga ini memenuhi baru satu nih. Sekarang kita balik, kan ini kan tadi yang satu syarat input itu kan ada dua, kiri dan kanan. Ini kita baru kiri, yang kanannya ya tinggal kita balik aja. Nanti ketika Anda balik ya berarti kan ini mah sama nih, mau dibolak-balik juga masih tetap itu juga. Jadi sudah terpenuhi ya. Nah, yang lain Anda coba. Nah, coba Anda perhatikan, ternyata simetri-simetri tadi itu tidak lain adalah simetri lipat dan simetri putar. Jadi S3 itu representasinya adalah simetri lipat dan simetri putar untuk segitiga sama sisi ya. Di sini permutasi yang untuk permutasi yang ini adalah tidak lain simetri lipat dengan sumbu lipatnya adalah 3 garis yang melalui 3. Sementara yang atas ini adalah simetri lipat yang melalui garis G2 ya. G2 itu melalui titik 2. Sementara yang ini adalah simetri lipat yang melalui garis G1 yang melalui titik 1 ya. Satunya tetap, 2 dan 3 bertukar tempat. Nah, ini adalah simetri putar yang searah jarum jam ya. 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1 ya. Sekarang kalau yang ini berlawanan arah jarum jam ya. Nah, yang ini kebalikannya ya, itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Itu tadi adalah grup simetri untuk S3 ya. Kita menyatakannya dalam notasi matriks ya. Jadi matriks di sini bukan matriks yang kita pelajari itu di kalkulus ya, bukan. Di sini matriks di sini hanya notasi aja. Jadi kita sajikan dalam notasi matriks, tapi perkalian operasi kali jumlah dan sebagainya di matriks tidak kita terapkan. Nah, sekarang kita menggunakan siklus ya. Jadi ternyata permutasi itu tidak harus dituliskan dalam notasi matriks. Kita bisa menuliskannya dalam dalam notasi siklus. Bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan dulu definisi siklus itu apa ya. Misalkan S suatu himpunan dan ordenya N atau kardinalnya N, A1 sampai AK ini adalah anggota S yang termuat dalam siklus ini ya. K-nya itu kurang dari N. A1 AK itu semuanya berbeda. Nah, siklus A1 sampai AK ini menyatakan permutasi S yang memenuhi ke A3, A3 ke A4, A4 ke A5 dan seterusnya sampai ke AK ya. Dan balik lagi ke ke A1 ya. Dia dikatakan siklus karena dia muter. Jadi A1 ke A2, A2 ke A3 dan seterusnya sampai ke AK, AK balik lagi ke A1. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang tidak berada di dalam siklus berarti dia dipetakan ke dirinya sendiri ya. Jadi yang tidak ada di dalam siklus itu artinya dia dipetakan ke dirinya sendiri ya. Yang tidak ada dalam siklus dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, bagaimana sih caranya membuat siklus? Ketika kita punya S
yang anggotanya dari 1 sampai N, dan sigma, permutasi sigma anggota Sn. Permutasi sigma ini bisa kita tulis dalam bentuk siklus dengan langkah berikut. Pertama kita ambil 1, lalu kita lihat nilai 1 dipetakan ke apa, dipetakan lagi ke apa, dipetakan lagi ke apa, dipetakan lagi ke apa, sampai dipetakan kembali ke 1, baru kita berhenti ya. Nah, yang tadi itu kita tuliskan nilai-nilai tadi itu ya. Nah, itu kita punya satu siklus. Nah, kalau itu tadi udah masuk semua, artinya semua anggota S itu udah masuk ke dalam siklus tadi, ya berarti selesai. Tapi kalau masih ada yang belum, kita ulangilah lagi ya. Seperti itu sampai kita punya beberapa siklus. Nah, contohnya di sini kita contohnya nih ya, kita punya di sini permutasi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 5, 5 ke 4. Nah, kita ingin merubahnya dalam bentuk siklus. Ya, berarti kita ini untuk mendapatkan yang ini prosesnya pertama kita buka dulu tuh kurung 1. Ini 1 dipetakan ke 2, berarti 1 dipetakan ke 2, lalu 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, balik lagi 1 kan udah ada ini ya, berarti kita tutup karena udah selesai siklusnya. Sementara di sini ada 4 dan 5 belum masuk nih, masih belum Bapak lingkari, masih belum masuk, kita buka lagi siklus baru, kita mulai dari yang belum. Nah, biasanya sih dimulai dari yang terendah. Di sini kan ada 4 dan 5 belum masuk siklus. Berarti kita mulai dari 4 ya. Nah, 4 ke 5. Di sini 5 ke 4. 4 kan sudah ada ya, berarti kita tutup. Seperti itu. Sehingga dapat yang ini tadi. Seperti itu ya. Gimana kalau yang lain? Nah, coba kita peragakan sini. Nah, sekarang kita cek yang ini nih. Ini untuk di S3 nih. Kita cek yang ini ya. Coba kita dari yang satu ini. Kita mulai dari 1 dulu. 1. Di sini 1 ke 1. Ya sudah, kan satunya udah ada, berarti tutup. Jadi kita buka lagi. Yang belum mana 2. 2 ke 2. Ini udah ada 2 juga, tutup lagi. Kita mulai yang belum masuk 3. 3 ke 3. Ini udah ada, ya tutup lagi. Nah, kalau yang siklus yang isinya 1, kita cukup tulis perwakilannya aja. 1, 2, dan 3 ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang ini. Coba yang ini ya. 1 ke 1 berarti tutup. Kan udah ditutup, sementara ini masih ada ya, kita buka lagi. Coba ya, 2 kita mulai karena yang terkecilnya 2 ya. 2 ke 3. 3 ke 2. 2 udah ada juga, berarti tutup. Nah, itu jadi dapatnya seperti itu permutasinya. Nah, kalau yang permutasi yang seperti ini kan identitas. Ini ada 2 permutasi ya, berarti ini cukup ditulis 2, 3 saja. Karena 1 ini adalah permutasi identitas. Nah, lalu sekarang yang ini, coba yang ini. 1 ke 2. 2 ke 1. Kan udah ada satunya. Nih 2 ke 1. 1 udah ada, berarti tutup. Kita mulai lagi dari 3. 3 ke 3. Ini udah ada juga 3, tutup. Nah, ini cukup kita tulis 1, 2 saja ya. Kenapa? Karena 3 itu identitas. Nah, sekarang ini kita mulai dari 1 ke 3. 3 ke 1, tutup ya. Ada yang belum masuk 2.
2 ke 2, udah ada duanya ya, tutup langsung. Ini sama dengan 1, 3 saja. Nah ini sekarang ini 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 1 udah ada ya, berarti kita tutup. Jadi 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Sekarang ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, kan 1 udah ada, tutup. Nah seperti itu ya. Jadi jelas ya, gampang ya diikutinya, merubah ke notasi siklus. Nah untuk Anda belajar sendiri, nah sini coba ya amati permutasi pada S4. Kalau tadi yang Bapak bahas itu S3, nah sekarang Anda bahas S4 ya. Nah apa yang harus Anda lakukan? Ya, sajikan semua permutasi anggota S4 tadi secara informal ya, secara informal, lalu menggunakan pemetaan, notasi matrik dan siklus ya. Dicoba nih biar nanti Anda tahu, bisa mengukur diri Anda itu sudah menguasai atau tidak. Kalau melihat kan sepertinya oh iya, tapi giliran mencoba, nah di situ dia ya, mana kita tahu mana yang sudah kita kuasai atau belum. Nah jika belum, jangan bosan-bosan, Anda putar lagi bagian-bagian mana yang belum Anda kuasai. Putar terus Anda tonton sampai semuanya Anda kuasai. Nah selanjutnya buat tabel carry tadi yang seperti Bapak buat ya. Tapi ini untuk S4 ya. Nah lalu berikutnya amati tabel carry S4 tadi ya. Apa yang diamatinya? Ya hasil operasinya, tertutupkah, tidakkah, lalu hasilnya unikkah, atau ganda, atau bahkan tidak ada hasilnya misalkan ya. Itu terkait hasil operasinya. Lalu sifatnya komutatif tidak, asosiatif tidak, lalu temukan identitasnya ada tidak, dan tentukan juga nanti inverse dari semua anggotanya. Tadi kan udah kita dulu udah kita bahas, sudah kita singgung bahwa inverse itu diperoleh dengan mencari titik temu ya. Titik temunya tadi di identitas, kita lihat ke ujung kiri dan ujung atas ya. Pertemuan ujung atas dan kiri yang bertitik pusat, yang bertitik temu di identitas tadi ya. Itu yang bisa Anda lakukan ya, agar Anda bisa mengukur paham tidaknya terhadap materi yang Bapak berikan. Nah nanti jika udah Anda lakukan refleksi tapi ternyata masih ada masalah, masih ada yang masih ada kendala yang Anda hadapi, silahkan Anda tulis saja di kolom komentar ya. Anda utarakan apa yang menjadi kesulitan Anda, lalu Anda jangan lupa subscribe, like jika memang itu bermanfaat bagi Anda, lalu jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Kenapa? Karena nanti ketika Bapak memberikan balasan dari komentar Anda, atau nanti Bapak memberikan video kelanjutan untuk memperjelas materi yang ini, Anda nanti akan mendapatkan notifikasinya, dan itu akan membantu Anda ketika Anda punya masalah terkait grup simetri ini ya. Semoga apa yang Bapak berikan tadi bermanfaat bagi Anda sekalian. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.